Kurang lebih berapa, kalau dalam kilometer, kurang lebih berapa kilometer total tuh Pak, luas pencarian yang dilakukan bersama-sama dalam hari ini? Jaraknya kurang lebih 210 kilometer, kalau luas wilayahnya mungkin 400 nautical mile. 200 kilometer ya. Dan itu sekarang pada hari ini atau beberapa hari dalam pencarian ini terkendala cuaca ekstrim Pak ya? Betul, Mas Indra. Kami dari pagi di Timika ini sampai ke atas, hujannya cukup lebat, kemudian berkabut. Jadi untuk mengerahkan pesawat melaksanakan searching, jadi Ya. tidak begitu jelas kelihatan untuk jaraknya. Ya. Demikian. Ya, dari video yang kita tayangkan juga saat kita berbincang ini Pak, ini kan gambar, salah satu gambar juga dalam proses pencarian Pak ya. Apakah memang dalam proses pencarian ini apa dulu Pak yang dicari? Kan pasti ada tanda-tanda apa yang dicari? Misalnya ada tanda-tanda apakah itu puing atau tanda-tanda apa dulu Pak yang diketahui saat menyisir itu dilakukan untuk pencarian yang di laut Pak ya? Baik. Untuk yang awal kami cari memang kapal, karena informasi itu di wilayah itu memang banyak sungai-sungai atau muara-muara yang masuknya kapal. Ya, jadi kecurigaan kami di situ adalah hal yang pertama adalah masuk wilayah-wilayah yang tidak bisa dimasuki kapal atau kendal di muara tersebut, itu menjadi tujuan kami. Yang harapan kami kapal ini tidak tenggelam dan tidak mengalami kendala ya. Harapan kami adalah kandas kemudian masuk ke dermaga yang salah. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kita memang antisipasi bila mana terjadi hal yang tidak kita inginkan. Memang kita melihat, memantau puing-puing ataupun life jacket yang mengapung ya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Nah itu yang kami deteksi dalam pencarian di hari keempat ini. Demikian, Mas Indra. Baik, dalam proses pencarian ini tentu tim yang berangkat melakukan pencarian ini berangkat dengan adanya analisis selain mapping wilayah tadi yang luasnya Bapak sudah jelaskan, kurang lebih kalau dalam kilometer 200 kilometer ada laut dangkal, laut dalam gitu kan Pak, dan kemudian ada pencarian lewat udara juga melibatkan tadi Boeing 737 ya, kurang lebih seperti itu, surveillance. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah dalam analisis itu ada dalam beberapa waktu terakhir sebelum hilang kontak atau mungkin dalam beberapa bulan sebelumnya memang ada di rute ini ya, di rute yang dilewati ini ada badai yang begitu besar sehingga mampu mencelakakan misalnya. Atau dalam rute ini juga tercatat mungkin ada palung yang memang ini adalah wilayah-wilayah berbahaya jika dilewati oleh kapal-kapal di wilayah perairan tersebut. Apakah ada analisis terkait itu, Pak? Sementara untuk analisis kami memang yang pertama adalah cuaca. Di sini hujannya rutinitas dan angin kencang. Kemudian analisa yang lain mungkin harus memantau seperti yang dialami kapal-kapal yang lain sesuai dengan informasi-informasi. Tapi dari tadi cuacanya cukup. Tapi kalau ekstrim tidak terlalu, memang cuaca pada saat ini di satu minggu, satu bulan ke depan, satu bulan sebelumnya itu terjadi hujan setiap hari. Nah itu mungkin yang menjadi kendala kapal tersebut. Ya mudah-mudahan memang hanya mengalami lost contact saja. Karena komunikasi yang kami lakukan dari awal tidak terdapat komunikasi yang kita lakukan terhadap kapal tersebut. Ya, semoga hanya memang lost contact saja, tapi memang juga kita berharap ini hanya soal yang kecil, misalnya kehabisan bahan bakar dan sebagainya. Tapi saya ingin bertanya begini Pak, karena ada informasi juga yang kalau kami baca ya di berbagai laporan pemberitaan, disebutkan kapal Primajaya ini, ada kapal namanya kapal Primajaya, sempat kontak terakhir dengan LCT-20 ini pada tanggal 16 Juli. Dan disebutkan saat itu LCT-20 ini tidak sedang melaju dan berada di pinggiran perairan. Bagaimana dengan soal ini, Pak? Nah itu mungkin kami tidak mendapat info tersebut bahwa kapal tersebut melintasi situ. Setelah ada beberapa informasi yang menyampaikan demikian, namun setelah kami cek ternyata tidak. Setelah kami cek ke kapal tersebut, apakah benar melihat kapal tersebut dan bisa komunikasi, dan ternyata tidak.
Demikian Mas Indra. Setelah kami cek beberapa hal yang dinyatakan atau deteksi melihat kapal tersebut sudah kami tanyakan itu tidak. Sementara mungkin mungkin. Baik, yang kali ini kami ingin konfirmasi saja Pak, berarti dalam kapal LCT Cita 20 ini ada 12 orang kru di dalamnya Pak? Dan kemudian material yang diangkut adalah menara BTS, power dan alat untuk penyediaan sinyal ya, di 7 titik atau di 7 site di Yaukimo, Papua Pegunungan. Benar demikian Pak ya? Siap, betul Mas Indra. Dan apa namanya, perairan menuju ke Yahukimo ini memang ada kendala cuaca tapi tidak terlalu ekstrim. Tadi penjelasan Bapak seperti itu kurang lebih? Ya, betul Mas Indra. Kalau memang itu info yang disampaikan sesuai yang Mas Indra sampaikan tadi, mungkin itu sudah kami temukan. Karena seluruh muara yang ada di Timika ini dari pelayaran Timika menuju Bama itu sudah kami periksa semuanya. Ya. Jadi kalau memang itu ada di posisi tersebut, mungkin sudah kami temukan. Karena dari Timika menuju Bama ini sudah kami sapu sampai ke detailnya. Mudah-mudahan memang itu sembunyinya akan ditemukan segera. Demikian Mas Indra. Baik, terima kasih Pak Iwayan Suyatna, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika. Kita mengucapkan selamat bertugas kembali. Terima kasih dan kami nanti akan mencoba update lagi dari Bapak jika memang ada kabar, tentu saja kabar yang menggembirakan setelah pencarian. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.